Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan lagi di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 8 Mei, di mana firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini masih dari kitab Imamat pasal 5 ayat 1-6. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur di pagi hari ini karena Tuhan boleh memelihara dan menyertai kehidupan kami. Sertai kami juga ya Tuhan karena kami hendak mendasari langkah kami di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun ya Tuhan, beri hikmat kepada kami agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Imamat 5 ayat 1-6, firman Tuhan berkata demikian: apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau apabila seseorang kena pada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun yang juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapusan dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jujur menurut KBBI artinya lurus hati dan tidak berbohong. Hidup jujur sangat menyenangkan hati Tuhan. Perikop ini menyatakan ada beberapa dosa yang membutuhkan pengakuan jujur yang disertai pertobatan, yakni mengetahui seseorang mengutuk tapi tidak naik saksi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang keluar dari mulut kita terkadang dia berlalu, dan orang bisa ya setelah kita ngomong selesai, dan baik buruknya apa yang disampaikan itu bisa diperdebatkan. Lalu dalam banyak kesempatan ada orang yang mendengar, dia bisa menjadi saksi, tetapi yang menyampaikan juga bisa menyangga atau membantah apa yang dia katakan. Terkadang segala sesuatu dikatakan sadar atau tidak sadar, sama seperti kita bersentuhan dengan segala sesuatu yang najis, baik itu dari hewan maupun dari manusia. Terkadang kita tidak sadar, tetapi terkadang ada orang sadar tetapi karena takut dia tidak berani untuk mengungkapkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita berdoa, kita berusaha untuk mengungkapkan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Karena dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita, terkadang kita sendiri tidak sadar bahwa ada hal yang kita lakukan yang tentunya itu bisa jadi
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kejujuran kita untuk mengakui itu penting. Tuhan memang Maha tahu, Tuhan melihat segalanya, Tuhan mendengar segalanya. Tetapi membangun integritas di hadapan Tuhan itu penting, sama seperti kita membangun integritas di hadapan manusia. Allah membutuhkan pengakuan jujur kita sehingga Ia mau mengampuni kita dan memberkati kehidupan kita. Nah, setiap orang tentunya punya tradisi masing-masing. Bagi orang Israel pada masa itu sebagai perantara ya para imam. Dan bagi kita saat ini, bagi saudara kita Katolik, ya terkadang pengakuan itu mereka datang kepada pastor di gereja untuk mengakui. Tapi bagi orang Protestan ya kembali ke kesadaran masing-masing. Jadi mari lewat firman Tuhan ini, sebagai manusia kita punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kejujuran kita untuk mengakui baik segala sesuatu yang sadar atau tidak sadar kita lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu penting, karena lewat pengakuan kita menjadikan kita pribadi yang memiliki integritas di hadapan Tuhan, yaitu kejujuran untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dengan demikian maka berkat Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Hari ini kita berdoa dengan 4 keluarga dari sektor 4. Keluarga Adi Albert Sulaiman, keluarga Sugeng Harisasono, keluarga Trivena Winarni Detamau, keluarga Aki Baligo, dan keluarga Matias Edward Tari. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan jemaat Tuhan. Melewati malam sampai pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk melalui hari ini ya Tuhan, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, di dalam usaha, bahkan yang masih terus bergumul ya Tuhan. Tuhan pimpin, sertai dan berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bahkan dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, hamba boleh berdoa dan berserah kepadamu ya Tuhan, menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka secara khusus. Di pagi hari ini kami berdoa bagi keluarga Adi Albert Sulaiman, keluarga Sugeng Harisasono, keluarga Trivena Winarni Detamau, keluarga Aki Baligo, keluarga Matias Edward Tari. Bapak kenal keluarga-keluarga ini dalam pergumulan mereka juga, dalam pekerjaan mereka, dalam keberadaan mereka, baik dalam kesendirian, dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, di dalam hari tua mereka. Bapak berkati ya Tuhan dalam segala aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pergumulan, dalam kehidupan keluarga masing-masing, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, juga dalam tanggung jawab sebagai istri, dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Berkati anak-anak terkasih, berkati cucu-cucu, bahkan menantu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan, kesehatan, serta berkat yang melimpah dalam kehidupan setiap keluarga yang kami doakan secara khusus di pagi hari ini. Demikian juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bapak terus limpahkan berkat-Mu, jaga pelihara, beri kekuatan dan kesehatan. Berkati mereka yang ada di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa bagi Ibu Soselisa. Bapak berkati dalam proses rencana pemasangan ring hari ini ya Tuhan. Bapak mudahkan semua, lancarkan semua, siapkan tubuhnya, berkati alat-alat medis yang akan digunakan dan tenaga-tenaga medis yang akan bekerja. Beri semangat juga bagi Bu Nuraini ya Tuhan, sehingga ia boleh melewati semuanya dengan penuh sukacita
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, juga bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Bapak pimpin sertai dan berkati mereka juga, dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu pulihkanlah mereka. Beri mereka kekuatan dan kesehatan untuk dapat melewati hari-hari hidup mereka. Berkati para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan, mereka yang harus bergumul berjuang sendiri, mereka yang harus menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, mereka yang kehilangan salah satu orang tua kekasih. Bapak berkati para janda dulu, anak yatim piatu dalam kehidupan mereka, dalam keberadaan mereka. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita untuk menikmati hari-hari hidup mereka dalam kasih anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi para diaken, penatua, pengurus pelka dan komisi, demikian juga ya Tuhan. Kami berdoa bagi panitia-panitia yang ada, baik panitia pembangunan, panitia malam dana, Tuhan, semuanya berada dalam kondisi yang stuck ya Tuhan, yang harus berhenti karena kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati, beri kami hikmat dan kesabaran biar kami boleh melalui semuanya dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan para tenaga medis yang berjuang dan bekerja untuk merawat saudara-saudara kekasih kami yang mengalami, yang terinfeksi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka yang dirawat juga, berkati para PDP, ODP, mereka yang positif. Bahkan terima kasih juga bagi mereka yang Tuhan sembuhkan dari waktu ke waktu ya Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa ini bisa keluar dari berbagai persoalan yang terjadi ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, bagi pemerintah bangsa dan negara ini, seluruh gugus tugas penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa berkati ya Tuhan, sehingga mereka mampu untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian pagi, siang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.